Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bagi sebagian yang menonton mungkin ini sudah lebaran, saya ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Kalau kebetulan ada keluarga yang sudah tidak bisa berkumpul lagi, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di kuburnya dan diterima iman Islamnya. Yang masih bisa berkumpul, manfaatkan suasana sebaik-baiknya ya. Karena dunia ini fana, kita tidak akan selamanya bisa berkumpul seperti itu, dan usahakan berkumpulnya sampai di akhirat. Dan untuk yang masih berpuasa seperti saya, itu bukan ikut pemerintah ya, bahasanya apa ya? Ya ikut pemerintah lah, ikut ru'yah. Ikut metode ru'yah sebagaimana diperintahkan di dalam hadis zahirnya seperti itu. Ini tinggal hari terakhir kita manfaatkan ya. Selalu ada momen spesial lah di hari terakhir Ramadan itu. Mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan selamat. Amin, dan masuk ke bulan Syawal dengan keadaan yang lebih bagus daripada bulan sebelumnya. Oke, ya sekarang kita masih ngobrolin Rismon. Aduh, ya ini orang-orang, ya lah, kalau mungkin ini bisa menjadi sedikit hiburan untuk kepala yang merasa jengah ya terhadap keadaan politik di negeri ini, ya mungkin channel ini salah satu jawabannya ya. Kalau misalkan Anda ini sudah jengah melihat banyak sekali kebodohan yang ada di luar sana, mungkin channel ini salah satu solusinya. Karena kalau saya ini selalu berusaha melihat itu setidaknya dari kacamata yang konsisten, setidaknya itu. Mudah-mudahan dengan data-data yang benar. Kalau data yang benar dimasukkan ke dalam pola pikir yang konsisten, itu nanti kesananya itu adalah konklusi yang benar begitu. Kalau misalkan data-datanya itu salah, ya minimalnya kita punya pola pikir yang konsisten. Sekarang yang akan kita bahas ini adalah Pak Hotman Paris ya. Ini saya beberapa kali mengomentari Pak Hotman Paris ini, dan memang komentarnya lucu-lucu ya. Di antaranya dari apa yang saya dengar saat ini ada sedikit ada sedikit sindiran dari Pak Hotman itu kepada Rismon, yang katanya, hati-hati Rismon, kamu itu nanti balik ke Bali G siap-siap bertani. Itu ini bukan merendahkan profesi petani ya, enggak. Petani itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu termasuk pekerjaan yang sangat mulia, karena semua orang itu membutuhkan kepada pertanian. Tidak semua orang membutuhkan kepada kedokteran. Orang yang membutuhkan kepada kedokteran itu orang-orang yang sakit begitu ya. Tobib itu dokter penyakit begitu ya, bukan dokter gizi dan lain sebagainya. Itu bisa debatable. Kalau pertanian itu semua orang butuh lah, makanya di situ ada kemuliaan. Nah, jadi tapi begitu ya, daripada Rismon ini tidak kuat menghadapi cobaan ibu kota, lebih baik Rismon itu pulang saja ke kampungnya begitu bertani. Itu lebih mulia untuk yang bersangkutan ya, daripada nimbrung di ibu kota kemudian gak kuat mental begitu. Itulah salah satu sebabnya kenapa saya juga tidak merapat ke ibu kota ya. Karena sejahat-jahatnya ibu tiri masih lebih jahat ibu kota. Aduh, sudahlah, kita sekarang saksikan ini ya perbincangan Pak Hotman Paris di acaranya. Ketemu lagi di Hot Room. Mari kita nonton lagi video ini yang lebih viral dari berita perang rudal di Iran. Oke. Ya, mana yang kami rekayasa? Sebentar, ini celutukannya Pak Hotman itu luar biasa ya. Beritanya Rismon itu lebih viral daripada berita perang rudal di Iran, dan itu ada benarnya. Dan itu juga bisa menjadikan salah satu sebab kita bersyukur ya, di Indonesia itu saking kocaknya negara kita itu, orang lagi perang rudal ini masih ngobrolin masalah ijazah dan rame lagi, dan memang fokusnya ke sana lagi. Hebat Indonesia itu memang ya, jempolan lah kita itu. Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah.
Kayak itu waktu Rismon masih waras. Sekarang udah enggak. Aduh, perasaan kemarin yang kena air keras itu bukan Rismon deh ya? Bukan ya kalau nggak salah ya? Bukan Rismon kan yang kena air keras itu? Ya, mana? 11.000 triliun menuduh Rismon ijazahnya palsu. Tapi sebelum ke Pak Asmi ada satu pertanyaan. Emang benar Anda melaporkan Rismon dugaan ijazah palsu dan ada surat kematian dibuat untuk menghindari beasiswa, ganti rugi beasiswa dari Jepang? Ya, artinya memang benar ya Bang ya. Memang. Yuk laporin. Iya, pada saya kuasa daripada pelapor namanya Bang Bil. Ya. Nah, relawan Pak Jokowi juga yang kemudian kita memang melaporkan pada tanggal 13 Februari 2026 ke Polda Metro Jaya. Ya. Dan memang terkait perkara itu telah ditangani di unit yang sama dan apa namanya sudah proses penyelidikan dan memang buktinya indikasi kuat. indikasinya kuat Bang Hotman. Indikasinya kuat. Yang kuat yang palsu apa? S2 dan S3. Yang dari Yang Jepang. dari Yamaguchi, Jepang. Benar katanya ada surat kematian dibuat seolah-olah Rismon sudah meninggal. Ya, itu juga kita lampirkan. Udah lihat. Kami sudah melihat dan Yang sudah tanda tangan dilampirkan. siapa? Yang tanda tangan itu adalah ada pejabatnya. Saya nggak bisa sebutkan Bang Hotman. Ya, artinya memang sudah dipergunakan di sana. Sudah dipergunakan di Jepang. Di Jepang. Katanya untuk menghindari beasiswa. Iya. Gua pusing gua ini. Asmi gimana nih hasil pidananya? Sebentar ya. Ini menarik karena kuasa hukumnya Bang Bil ini sangat pede sekali kalau bahwa itu ada begitu ya, bahwa bahkan ada pejabat yang menandatanganinya dan ini bisa dipidanakan. Cuman kan nanti yang dipidanakannya itu termasuk pejabatnya. Itu nanti akan kena juga tuh. Tapi juga atas laporan Yamaguchi. Itu harus diingat. Karena kalau misalkan Yamaguchi-nya yang tidak bukan Yamaguchi-nya yang melapor, nanti permasalahannya itu adalah pemalsuan dokumen. Nah, pemalsuan dokumen ini yang punya legal standingnya siapa? Saya kira bukan Bang Bil begitu ya. Yang punya legal standing untuk melaporkan. Karena jika demikian coba kita lihat banyak dokumen-dokumen palsu yang memang misalkan dibuat bukan untuk bukan untuk perbuatan pidana. Nah, dokumen-dokumen palsu yang dibuat bukan untuk perbuatan pidana, misalkan sekedar contoh dan sebagainya, itu dalam keadaannya dokumen palsu tetap dokumen palsu. Masa siapa saja bisa melaporkan itu? Kan tidak begitu. Nanti yang melaporkan itu yang merasa dirugikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan legal standing. Jadi saya kira tetap Bang Bil ini tidak punya legal standing untuk melaporkan Rismon. Harusnya itu lewat Yamaguchi, kecuali kalau misalkan Yamaguchi sudah memiliki kata Pak Ugro begitu ya, Polda Yamaguchi itu lewat Interpol begitu. Tapi bukan berarti saya tidak mendukung ya, karena sekarang Rismon ini kan sudah tidak di kubu siapa-siapa. Pengennya Rismon kan masuk kubu Termul, tapi Termul sendiri sebagian tidak menerima kan Termulnya sendiri itu. Kalau saya mendukung begitu ya, Bang Bil, teruskan saja, hajar terus Rismon. Kalau kita senang aja, bukan berarti tidak setuju. Cuman kalau dilihat dari kacamata hukum, dilihat dari segi filsafatnya begitu ya, ini seharusnya tidak diterima oleh Polda Metro. Cuman yang namanya juga Polda Metro lah, suka-suka dia begitu ya. Udah pusing kalau lihat Polda Metro mah. RJ-nya gimana? Ini bagaimana? Ya, kalau kita bilang RJ Bang sebelum ke sana, saya mau lihat Bang Rismon ini 700 hari lebih. Ya. Dia menguasai sebagai singa media sosial. Keren dia. Lebih iya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial Menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parcel. kelinci yang dijinakkan. Iya. Ya. Ini kan lucu ya. Jadi tipe peneliti kelas apa ini? Ya. Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting, bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih, 11.000 triliun. yes, Tuh, dia langsung 11.000 banting triliun. setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci yang lebih memilih parcel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Nah betul, sebentar itu. Kalau dikatakan miris ya. Cuma saya agak salah fokus dulu nih. Ini Pak Azmi kalau tidak salah tadi ya, dilihat dari name tag-nya itu. Saya kok jadi ingat sama mantan hakim itu ya, sama Pak Asep ya. Pak Asep yang dari Sunda itu. Kok mirip begitu? Saya kok Pak Asep jadi begini penampilannya, rambutnya jadi panjang, jadi muda begitu. Ternyata bukan. Tapi dari gaya berbicaranya juga mirip. Dan kalau yang dikatakan itu benar. 2 tahun bareng sama Roy Suryo, itu kok bisa berubah hanya dalam waktu beberapa hari. Ya bukan beberapa hari lah,
sore datang ke Polda Metro itu masih keadaan setengah normal ya sorenya itu. Kemudian besoknya itu sudah berubah 180 derajat. Nah ini aneh ya. Jadi kalaupun ada perubahan dalam diri Rismon, itu perubahannya tidak wajar memang. Jadi kalau kita lihat RJ Bang, apakah pasal yang diterapkan oleh Bang Rismon berbeda dengan Bang Egy? Ya. Jadi RJ yang diterapkan di dalam KUHP baru itu dari pasal 79, 80 seterusnya itu dinyatakan kalau itu adalah kalau ancamannya tidak 5 tahun. Bang Rismon kena dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 32 dan 35 yang ancamannya itu di atas 10 tahun juga. Oke. Ini kan nyangkut. Kecuali polisi nanti akan bilang boleh ada ancaman pengecualian dalam RJ di atas 5 tahun kalau itu dengan kealfaan. Pertanyaannya, jika Desember dia sudah melihat, kalau tadi diklaim Desember dia sudah lihat pada gelar perkara, berarti apa yang dia lakukan pada Januari, Februari Yang masih berkuar-kuar. masih berkuar tadi. Ya. Berarti dia itu dengan sengaja. Bukan Maka kealpaan. tidak berlaku dong RJ. Ya. Nah, Baik, ini mungkin sebagai dengan kealpaan itu begini ya. Kalau misalkan ada kejadian nih seperti kecelakaan di jalan raya begitu ya dengan kealpaan begitu. Nah itu meskipun ancamannya di atas 5 tahun, masih bisa restoratif justice dengan mengadakan mediasi dengan pihak korban yang tertabrak misalkan, karena itu ada dugaan kealpaan. Nah ini dan itu memang dituliskan di dalam undang-undangnya, di dalam pasalnya menurut Pak Azmi ini, dari apa yang saya dengar begitu ya. Saya tidak melihat langsung pasalnya seperti apa. Tapi Rismon lain ya, kok gimana bisa begitu? Undang-undang atau pasal yang dijeratkan kepada Rismon itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Yang mana seharusnya juga kan sedari awal itu sudah ditangkap. Tapi Rismon ini jangankan ditangkap sama Roy Suryo kan, karena memang ini permainan politik. Sedari awal Jokowi itu bermainnya tuh main politik di sini. Tapi dibiarkan dulu sampai dipreteli satu-satu. Nah, saya tidak tahu Pak Azmi ini di dalam permasalahan di dalam permasalahan ijazah palsu ini ada di mana pihaknya, apa di Termul atau di anti Jokowi. Cuman sampai saat ini dulu yang dikatakannya itu valid begitu ya. Dan itu semakin menunjukkan bahwa ini hanyalah permainan politik Jokowi. Yang mana sedihnya dan begonya Polda Metro ikut-ikutan main di situ. Dan ini kentara sekali begitu ya, terlihat sekali. Harus, jadi jangan juga jadi PR atau bom waktu buat teman-teman kepolisian. Ya. Jangan dengan gampang untuk menerapkan RJ. Karena kalau tadi basisnya adalah di Desember. Jadi menurut saya adalah kalau kita lihat petanya, kenapa 700 hari tadi menjadi kandas di 3 minggu atau 4 minggu terhitung dalam 13 Februari sejak laporan polisi yang disampaikan oleh lawyernya Pak Presiden Jokowi, karena di situ tanggal 13 Februari pintu masuk polisi sudah ada dan peta perjalanan sudah ada. Ya. Dan itu dikuatkan oleh tim peneliti yang dikoordinir oleh Bang Joshua Sinambela. Ya. Itu tanggal 11 Maret. Itulah menjadi persesuaian seolah-olah Bang Rismon mati gaya nih. Karena sudah berada di kampus Yamaguchi. Yang kayak Yamaguchi siapa? Ya, ada peneliti yang diturunkan Bang. Itu adalah Bang Joshua Sinambela CS. Ini Batak ketemu Batak semua nih. Nah, jadi di sana akhirnya dijelaskan. Jadi ada 2 yang diduga, satu email dari kampusnya, kedua adalah teman-teman yang datang ke sana. Ya. Semenjak itulah drop. Nggak berkutik. Suara menurun. Ya. Dan akhirnya setelah tanggal 11 Maret itu dilanjutkan ke 12 Maret ke kediaman Pak Jokowi. Jadi Anda tidak yakin dalam 2 bulan ini Rismon meneliti asli ijazahnya Jokowi? Tidak mungkin Bang, kalau kita lihat kalau memang dia klaim, kalau tadi dia bilang setelah saya teliti dan segala macam. Dan RJ ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismon. I'm so sorry Bang Rismon, abang hanya dikasih obat penenang saja. Bukan tuntas ini. Ya. Karena dia punya multi kejahatan lain Bang. Ya. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Ya. Itu satu. Kedua, waktu dia menjabat sebagai dosen di Universitas Mataram dan itu menggunakan keuangan negara, tindak pidana korupsi. Jadi Anda mengatakan walaupun akhirnya nanti RJ berdamai dengan Jokowi, tapi soal ijazah palsu harus maju. Harus maju semestinya. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita... Baik, sebentar. Nah ini kan sudah banyak tuh pada akhirnya ancaman yang menunggu Rismon. Hanya jika ya sudah terbukti secara hukum bahwa ijazah Rismon itu palsu.
ini nanti yang juga sebetulnya membedakan begitu ya. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu belum melaporkan Jokowi atas ijazah palsu? Karena ijazah Jokowi itu belum terbukti asli, belum terbukti juga palsu dari kacamata hukum. Kalau dari kacamata testimoni ada kan dari UGM begitu. Dan apakah apa yang dikeluarkan oleh UGM ini adalah kekuatan hukum? Bukan, begitu ya. Karena kekuatan hukumnya itu adalah ijazahnya itu sendiri. Nah, sedangkan ijazahnya ini dia dipertanyakan, dia dipermasalahkan, yang mana ada indikasi-indikasinya. Sebetulnya kan di sini yang berperan diantaranya seharusnya adalah penyidik. Jadi penyidik ini nanti diantaranya bisa menjadi penentu ya. Apakah ijazah Jokowi ini akan maju ke persidangan sebagaimana dilakukan ini atau tidak. Makanya lama juga, karena ini kalau misalkan sampai masuk ke persidangan, ini bisa menjadi buah simalakama, dalam pengertian bahwa apabila ini tidak sampai masuk ke persidangan, Jokowi itu selesai, nggak ada permasalahan sama sekali, karena dia sudah jadi presiden, sudah selesai, kemudian gubernur jadi gubernur juga sudah selesai, dan tidak akan bisa dipidanakan selama ijazah Jokowi itu tidak masuk persidangan. Nah, sekarang ada kemungkinan akan terbukti di persidangan ijazah Jokowi itu palsu. Ada kemungkinan, saya katakan begitu ya. Karena kalau kita sudah yakin itu palsu ya. Kalau saya sudah yakin itu palsu. Cuman kan di hadapan pengadilan lain lagi nanti persoalannya. Itu bisa terbukti palsu, bisa tidak begitu. Karena itu pembuktian hukum namanya. Dan kita bisa melihat dari sidang-sidang yang ada, seharusnya kalau pengadilan ini bermainnya itu adil, tidak berpihak kemana-mana, seharusnya ijazah Jokowi memang terbukti palsu. Nah, kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka pidana yang lain akan menjerat, akan mengikuti, kan demikian. Nah, sekarang respon pun begitu. Jadi bisa jadi lepas respon itu dari permasalahan ini, tetapi ya pembuktian ijazah Yamaguchi ini, kalau dia itu sampai masuk dipersidangkan, dan nanti di persidangannya itu nggak bakalan persidangan pidana dulu, saya kira itu akan masuknya ikut di dalam persidangan apa kemarin itu bukan tata usaha ya, mungkin PT UN ya, tata usaha mungkin. Kalau misalkan tadi dilihat pernah di Universitas Mataram, kemudian memakan uang negara di situ dengan ijazah yang diduga palsunya. Nah, ini harus dibuktikan dulu ijazahnya palsu. Di mana pembuktiannya? Saya kira PT UN. Begitu pembuktiannya itu di situ. Nah, nanti kalau misalkan dipakai caranya Jokowi, nanti akan dikatakan daluarsa lagi. Ini kan permasalahannya sama sebetulnya. Makanya kenapa saya bilang berkali-kali bahwa permasalahan Jokowi ini dalam ijazah palsunya ini tidak boleh dibela. Karena pada akhirnya nanti yang punya permasalahan ijazah palsu itu bukan hanya Jokowi, tapi bisa lebih daripada Jokowi, termasuk diantaranya sekarang Rismon. Dan yang mempermasalahkan Rismon ini siapa? Para termul. Nah, para termul ini akan sangat sulit sekali untuk membuktikan kepalsuan ijazahnya Rismon di hadapan hukum kalau harus melalui cara yang sama seperti Roy Suryo ingin membuktikan kepalsuan ijazahnya Jokowi. Karena Rismon nanti akan menuntut hal dan perlakuan yang sama atas perlakuan para instansi ini terhadap Jokowi. Kecuali kalau Bang Bill itu mau dan maulah begitu ya, berkoordinasi dengan Yamaguchi sehingga Yamaguchi itu memasrahkan permasalahan ini katakanlah kepada Bang Bill begitu ya, menjadi kuasa hukumnya nanti kan, karena dia bukan pengacara, nanti dia menunjuk kuasa hukum sebagaimana orang ini tadi. Kemudian hubungan dengan Interpol, urusannya dengan Indonesia, nanti dipanggil ke Yamaguchi, disidang di sana. Nah, kalau misalkan di sana itu terbukti memang misalkan berbuat jahat, nanti kan dipenjara dulu. Habis dipenjara baru pulang ke Indonesia, baru nanti bisa dibuktikan ini udah makan uang negara dengan ijazah yang sudah terbukti palsu. Itu saya kira. Jadi memang bakal lama. Kecuali kalau dulu ya permasalahan ijazah palsunya Jokowi ini tidak selarut-larut sekarang. Mungkin permasalahan ijazah Rismon akan lebih cepat untuk diselesaikan. Lihat karakteristiknya yang sudah ada Bang ya, yang Bang Egy, terus ada Bang Rismon. Mungkin nanti akan ada lagi rentetan-rentetan lain. Ya. Yang intinya tampaknya mau dibuat aja ini adalah ya setidak-tidaknya tidak sampai dalam persidangan. Oke, Pak Henry gimana? Baik, itu juga sama ya. Ini sepertinya tidak akan sampai kepada persidangan karena Jokowi akan takut. Karena kalau di persidangan, sekiranya misalkan begitu ya, hakimnya itu mau agak mau agak ngeselin dikit begitu ya, udah diputus aja sama hakimnya ijazah Jokowi palsu. Rame itu sudah ya se-Indonesia itu kalau hakimnya sampai memutuskan palsu. Kapan ada? Analisa saudara, pengamatan saudara atas ini? Ya, saya sebagai pengamat politik ternama yang mengikuti
IG Bang Hotman sebagai pengacara ternama itu kan sudah jelas. Menurut Bang Hotman Paris, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Wah, ini menariknya adalah ada beberapa. Ya, poin yang pertama, ini seperti usaha kill the messenger gitu. Sebelum substansi perkaranya membuat ini jadi lebih besar lagi isunya, messengernya disikat dulu gitu. Padahal kan begini ya, kalau Rismon pun misalnya nih ya, ini menurut saya, ini saya bukan pengacara, kan bawa-bawa pengacara semua nih. Kalaupun ijazahnya palsu, Rismon itu siapa? Penyusup atau bukan? Bukan, maksud saya kalaupun ijazahnya dia palsu, Rismon ini siapa? Ya. Pejabat bukan, pegawai pemerintah bukan. Menurut Anda siapa? Ya, saya nggak tahu, ini orang tiba-tiba muncul, tiba-tiba memilih untuk pergi dari gelanggang kan? Ya. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi apa ya, menurut pengalaman apa yang terjadi? Jadi Baik, sebentar. Ini memang iya. Kalau kita mau fokus terhadap permasalahan Jokowi, Rismon ini kan tidak nggak penting lah begitu ya. Nggak penting. Rismon ini siapa? Kalau kita mau fokus adalah isu permasalahan isu ijazahnya Jokowi. Lah, ini kan memang permainannya terus saja untuk memalingkan isu ini, dan sudah dan ini berhasil loh. Sudah 1 minggu lebih ya permasalahan Rismon ini. Malah kalau dilihat dari Tremul yang mau datang ke Yamaguchi katanya hampir 2 minggu ini, lebih bahkan mungkin. Saya gini loh Bang, kalau ini ijazahnya palsu pun dia nggak akan berpengaruh ke dia apa-apa, kecuali memang mungkin ada pasal penipuan. Tapi penipuannya di mana? Ya. Jadi saya nggak ngerti juga. Akhirnya memang ada penipuannya kalau Universitas Mataram yang melaporkan, tapi harus dibuktikan dulu ijazah Rismonnya palsu. kita harus mengakui bahwa memang Jokowi bukan lawannya Rismon, kan gitu aja. Ya. Jokowinya sudah lebih besar dan jauh lebih maju ketimbang pemikiran Jadi Rismon. Anda yakin gara-gara Rismon dilaporkan punya ijazah palsu S2, S3 dan ada surat kematian, itu yang bikin dia takut? Mungkin iya, mungkin juga enggak, tapi saya nggak tahu mana yang asli. Tahu soalnya begini Bang, begitu saya nonton TV, Metro TV ini, ada Rismon, kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran, saya sih cuma, oh oke, gitu doang. Karena buat saya ini Rismon siapa? Terus kemudian, dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu. Ya. Penelitian itu. Baik, sebentar. Ini juga menarik ya apa yang dikatakan tadi nih. Jauh sebelum perkataan ini Pak Henry ini. Beliau mengatakan, ini cuma menunjukkan bahwa Jokowi itu bukan lawan Rismon. Iya, ini menunjukkan betapa jahatnya Jokowi itu. Dan kita mau tidak mau harus mengakui Jokowi itu kuat. Harus mengakui kita itulah 2 periode jadi presiden, kemudian Prabowo jadi presiden itu mau 2 tahun apa sudah 2 tahun ini ya. Jadi masih kuat cengkraman kekuatan politiknya Jokowi ini. Ya mungkin juga di antaranya uangnya masih banyak. Kita melihat dia bagi-bagi duit kok, bagi-bagi kaos tiap hari begitu. Dari mana duitnya? Harusnya itu kan diaudit juga. Ada nggak yang berani ngaudit? Nggak ada yang berani ngaudit. Begitulah Jokowi, terlalu kuat begitu. Dan ini kan bukan menjadikan kita menyerah atau apapun, enggak. Ini hanya membuktikan kita di pihak yang benar. Itu ya alhamdulillah buat kita begitu ya. Alhamdulillah kita di pihak yang benar. Karena pada akhirnya Jokowi tidak bisa mengeluarkan apa yang diklaim asli. Nggak bisa. Dia itu hanya bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatannya begitu. Cuman menunjukkan lah kayak gitu doang, itu bukan lawan saya. Udah, kamu salah. Ya, udah jelas salah. Dan kita benar. Dan ada di pihak yang benar itu nikmat. Nikmatun azimah. Itu nikmat yang sangat besar. Ini yang keren lagi, si Rismon itu sudah minta maaf. Dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Iya. Jadi dia orang apa? Terus yang serunya lagi begini. Baik, benar, ini juga menarik ya. Udah jelas penelitian si Rismon itu salah, kata Rismon sendiri dengan mengatakan menurut penelitian dia. Lah siapa sekarang yang mau percaya sama penelitiannya Rismon kalau begitu? Ya, Tadinya kan awal-awal lucu yang orangnya. percaya ijazahnya Jokowi itu palsu, mendukung gitu kan. Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismon kan. Tapi begitu Rismon bilang menurut hasil penelitian saya ini asli, kubunya Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi nih, masa kita mau diombang-ambingkan sama Rismon? Kalau saya ya, saya sih setuju dengan Pak Jokowi, udah terusin aja perkara hukumnya sampai di pengadilan. Jadi Anda menyarankan agar Jokowi meneruskan terus aja. Tapi kan sudah dapat
udah di atas angin Jokowi, sudah menang dia 1000 langkah dari Rismon. Oh iya, tapi kan masih ada Roy Ijazah Suryo. Ya, saya Baik, kalau sampai saat ini ya, saya tetap mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Rismon, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah sebuah kriminalisasi tetap. Tapi kalau memang misalkan sudah melihat seperti ini, memang tidak ada jalan lain begitu. Dan kita melihat memang Jokowi agak ketakutan kalau misalkan sampai harus ke persidangan ini. Saya kira demikian. Gini, masih ada Dokter Tifa juga masuk. Tapi gini lah, kalau saya kan standpointnya dari awal Bang, sejak di Metro TV juga saya sampaikan, kalau UGM bilang asli, asli buat saya. Ya. Kalau buat saya sih udah selesai nih ijazah. ya. Cuma buang waktu aja masalahnya. Ini terus-terusan itu tiba-tiba ada Rismon. Saya sih emang setuju sama Bang Hotman lah. Seru aja itu ngelihat Mas Gibran memperlakukan Rismon kayak gitu kan. Jadi ya udah apa sih Rismon aja. Justru sekarang yang menarik buat saya adalah ini langkah-langkah tim Oke. Bang Hosinuddin dan Kita akan Roy Suryo. melihat. Baik, sebentar ya. Cuman kalau Pak Henry ini dikatakan kalau kata UGM asli, saya nggak bisa demikian. Kenapa? Kita tuh harus kritis lah begitu ya. Kalau UGM-nya ini kan bisa bohong UGM itu. OVA itu kan bisa bohong OVA ini. Bener nggak? Bener kan bisa bohong. Apalagi kalau kita melihat di belakangnya itu ada konflik of interest. Apalagi kalau kita melihat di belakangnya itu siapa sebelum OVA. Apalagi kalau kita melihat bagaimana OVA ini bisa terpilih menjadi rektor. Apalagi kalau kita melihat persidangannya sudah ada dan banyak kekacauan di situ. Terus apa kita mau menutup mata dari kekacauan yang ada begitu ya? KPU yang membela, kepolisian yang membela, UGM yang membela, kemudian Pekas Muja yang tidak mengakui skripsi yang tidak ada, KKN yang berbenturan, kemudian pengakuan melihat ijazah yang mana itu sudah tidak ada, sudah diambil sama Polda Metro dan sebagainya. Masa itu mau menutup mata begitu hanya karena OVA bilang itu ada, itu asli, dan OVA pun waktu diminta sumpahnya juga nggak mau begitu. Itu jadi nggak bisa menutup. Kalau buat saya sih ya buat Anda Pak Henry, tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Terus ini gimana fakta-fakta yang sudah ada? Mau kita ditutup aja udah karena UGM bilang iya gitu. Itulah ya, itu justru yang menjadikan kita terombang-ambing. Makanya kalau mau menyelesaikan permasalahan ini, misalkan Rismon nih mau menyelesaikan permasalahan Jokowi, berhentilah di dalam permasalahan Jokowi. Sedari awal jangan dimasukkan ke dalam permasalahan-permasalahan yang ribet seperti ini. Jokowi jangan mengkriminalisasi Roy Suryo, apalagi dengan memecah jadi klaster-klaster, apalagi jadi di embel-embel dengan RJ dan lain sebagainya. Pada akhirnya permasalahan ijazah Jokowinya ini tidak terlihat dengan jelas. Nanti apakah walaupun RJ terhadap kasus laporan dari Pak Jokowi, apakah laporan polisi terkait ijazah S2, S3 dari Rismon itu akan ditindaklanjuti, dan juga adanya surat kematian seolah-olah Rismon sudah meninggal katanya untuk mencegah ganti rugi dari Jepang. Kita akan melihat atau akan dihentikan itu sebagai barter. Tunggu lagi di Hot Room. Baik, itu ya, ini perkataan yang suruh jadi petani ternyata bukan di video ini. Saya sudah menyimpan beberapa cuplikan videonya memang ya dari acara Hot Room ini, dan ini menarik lah. Ini sekian dulu ya. Ini mudah-mudahan sedikit banyak lah ada manfaatnya. Minimalnya jadi hiburan lah ya. Minimalnya menjadi suplemen bagi otak. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.